Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Rachel dari kelompok 3 beserta teman-teman saya. Di sini ada Kak Tiara, ada Kak Pras, ada Kak Isan, ada Kak Olfa, ada Kak Anggi, dan ada Kak Tania. Pada hari ini kita akan mempresentasikan materi proyek kita tentang demokrasi RUU TNI. Boleh dilanjut? Latar belakang dari penelitian kita untuk proyek kali ini adalah revisi UU TNI ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman cyber dan dinamika geopolitik internasional. Selain perang, TNI juga diberi tugas baru seperti menangani ancaman non-militer dan menjaga kepentingan negara di luar negeri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Apa dampak dari perubahan rancangan Undang-Undang TNI tersebut? Yang pertama itu ada penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, yaitu membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil yang bisa menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dua fungsi TNI dan potensi tumpang tindih tugas militer dan sipil. Yang kedua yaitu supremasi sipil, yaitu dikhawatirkan dapat mengurangi kontrol sipil atas militer dan mengancam prinsip demokrasi karena kurangnya partisipasi publik. Yang ketiga, dampak ekonomi, yaitu persaingan yang menjadi tidak sehat antara ASN dan BUMN, serta kekhawatiran mengganggu iklim dari investasi. Selanjutnya ada penelitian masalah. Ada pula cacat formil penyusunan revisi UU TNI. Pertama, proses yang dilewati tidak sesuai dengan rangkaian standar pembentukan RUU. RUU TNI awalnya tidak termasuk dalam program legislasi nasional, tetapi karena terdapat surat Presiden RI nomor R12 Pres 02 2025 menjadi terdaftar dalam prolegnas prioritas 2025 dan dikebut tanpa alasan yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip perencanaan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Kedua, tidak melibatkan meaningful participation. Proses perumusan RUU ini tidak melibatkan partisipasi yang berarti dari seluruh elemen masyarakat. Pendapat dan partisipasi rakyat jelas diabaikan dengan dilakukannya proses pembahasan di luar gedung DPR, yang dimana dilakukan di hotel secara tertutup, tanpa alasan yang jelas. Kritik dan berbagai elemen masyarakat yang menyoroti proses legislasi pun diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya supres atau surat presiden terkait pembahasan RUU TNI dan Polri. Berdasarkan pemaparan yang sudah teman saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusinya jika RUU TNI tetap disahkan menjadi undang-undang. Yang pertama perlu dilakukan adalah implementasi, di mana pemerintah dan TNI harus melakukan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Lalu yang kedua ada sosialisasi, di mana pemerintah dan TNI harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi dan tujuan undang-undang tersebut agar masyarakat lebih mengerti dan lebih menerima apa sih itu RUU TNI. Lalu yang ketiga ada pembentukan peraturan pelaksana, di mana pemerintah harus membentuk peraturan pelaksana untuk menjalankan undang-undang tersebut. Lalu yang keempat ada pemantauan dan evaluasi, di mana pemerintah dan lembaga legislatif harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang tersebut. Yang terakhir ada penyesuaian dengan kebijakan dan strategi nasional, di mana undang-undang tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan. Namun, perlu diingat bahwa proses legislasi dan implementasi undang-undang harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Oke, makasih untuk teman-teman sebelumnya yang sudah menjelaskan mengenai RUU TNI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RUU TNI dalam rencana aksi. Meskipun kita tahu bahwa RUU TNI sudah disahkan dan diterapkan pada
saat ini bukan berarti kita harus menyerah dan diam, karena diam bukan pilihan. Mengapa bisa begitu? Apakah kita akan melupakan tentang kasus-kasus bersejarah yang sangat tidak adil terhadap pendahulu-pendahulu kita? Diam itu bisa menjadi bentuk pengkhianatan negara. Kita bisa mengkhianati negara secara tidak sadar dengan cara kita menjadi diam. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Berharap anak cucu kita bagaimana bisa jika kita diam juga. Banyak kasus sejarah yang dilupakan seperti anti PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Lalu tragedi Tanjung Priuk 1984. Lalu pada zaman Soeharto penghilangan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dan sekarang ketidakadilan dalam bidang demokratis. RUU TNI ini mencerminkan bahwa negara kita sudah menyeleweng dalam hal demokratis, mengesahkan secara sepihak dengan tangan besinya pemerintahan yang sangat tidak adil. Lalu dengan ketidakadilan tersebut, apa yang bisa kita lakukan meski RUU TNI sudah disahkan? Di sini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai rencana aksi yang mungkin bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang peduli akan negara kita dan sejarah kita yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama itu mewakili dan menyuarakan kekhawatiran masyarakat atas pasal-pasal kontroversial dalam RUU TNI seperti diskusi publik, kolaborasi dengan masyarakat sipil, menyuarakan aspirasi pada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu yang nomor dua, kampanye di media sosial. Dan nomor tiga, gerakan mahasiswa untuk mendorong opini publik bahwa hal yang sudah terjadi itu bukan berarti kita harus diam. Ketidakadilan itu bukan pilihan untuk kita menjadi diam. Sekian dari saya dengan Pras, terima kasih. Ya, seperti yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya di kelompok kami memang mengangkat topik mengenai RUU TNI ini yang sempat ramai ya menjadi perbincangan dan sepertinya menarik untuk dijadikan sebagai pembelajaran dan bagaimana supaya menciptakan NKRI yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dalam topik pembahasan kami ini, jadi kesimpulan yang bisa kami ambil adalah RUU TNI memang dalam proses pengesahan dan juga pembahasannya saat ini masih menghadapi tantangan perdebatan dari berbagai pihak dari lembaga legislatif termasuk anggota dewan memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai isi, implikasi, kebutuhan dari undang-undang tersebut. Banyak pihak-pihak yang memiliki pandangannya masing-masing ya. Eh, dari pengesahan RUU TNI ini. Proses ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks, memperlihatkan pentingnya partisipasi masyarakat agar hasil undang-undang mewakili kepentingan rakyat. Jadi sangat penting sekali agar supaya dalam hal ini bukan hanya menuruti kepentingan-kepentingan sepihak aja atau oknum-oknum yang memiliki apa ya maksud dan tujuan yang mungkin bisa merugikan bangsa dan negara ini, tetapi bisa diputuskan atau diambil sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ini. Demikian dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kami mengenai RUU TNI pada topik kali ini. Berikut adalah hasil kuesioner dari proyek kami. Hasil kuesioner ini dijawab oleh 61 partisipan. Nah, dari pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui bahwa DPR telah mengesahkan Undang-Undang TNI yang baru? 83,6% menjawab iya, sedangkan 16,4% menjawab tidak. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, apakah revisi Undang-Undang TNI perlu dikaji dan melibatkan partisipasi publik secara terbuka? 82% menjawab iya, sedangkan 18% menjawab tidak. Lalu pertanyaan ketiga, sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, saya bersedia ikut menyuarakan pendapat terkait RUU TNI. 91,8% menjawab iya, sedangkan 8,2% menjawab tidak. Pertanyaan keempat, apakah Anda setuju jika anggota TNI aktif diperbolehkan menduduki jabatan sipil, misalnya di Kejaksaan, BNPB, atau Kementerian? 86,9% menjawab tidak, sedangkan 13,1% menjawab iya. Lalu pertanyaan nomor 5,
Apakah menurut Anda pengesahan RUU TNI ini memperkuat posisi militer di ranah sipil? 72,1% menjawab iya, sedangkan 27,9% menjawab tidak. Lalu pertanyaan ke-6, apakah proses pengesahan RUU TNI ini mencerminkan pemerintah yang demokratis? 82% menjawab tidak, sedangkan 18% menjawab iya. Lanjut pertanyaan ke-7. Menurut Anda, apakah RUU TNI yang baru memberi dampak positif bagi pertahanan nasional? 67,2% menjawab tidak, sedangkan 32,8% menjawab iya. Lanjut di pertanyaan terakhir. Sebagai penutup, apakah Anda setuju dengan pengesahan RUU TNI ini? 85,2% menjawab tidak, sedangkan 14,8% menjawab iya. Demikian hasil dari proyek kelompok 3. Sekian dan terima kasih.